Udah kelihatan belum ya? Eh, salah, salah, salah. Udah. Kelihatan, Kak. Ya, ya. Belum saya ganti ya judulnya ya. Oke. Jadi kalau topik bahasanya ada dua. eh apa namanya? Malam ini ada satu mekanika benda langit ya. Yang kedua paralaks trigonometri gitu. Jadi aku udah sempat research ya. Dua ini salah satu yang cukup sering keluar ya dari setiap tahunnya gitu ya. Jadi kita akan bahas ini ya. Langsung aja ya. Oh, sebelumnya ada yang udah pernah belajar ini belum? Dua hal ini. Kayak hukum Kepler gitu-gitu. Ada yang sudah? Ada nggak yang sudah belajar astronomi? Ada yang coba Alivea udah belajar astronomi belum Alivea? Belum, Kak. Oke, Zahra gimana Zahra? Beberapa udah, Pak. Oke, Zahra udah belajar apa aja kalau boleh tahu? Beberapa mekanika benda langit, sama Hmm. hukum Kepler 3 itu udah, Pak. Sama Oh, yang, ya, oke. Itu ya. Kalau Azikra udah belajar apa? belum ada, Pak. Belum ada. Nadia gimana dia? Oh, Nada udah belajar belum ini yang ini? Belum, Kak. Oke, belum ya. Baik. Jadi kita akan bahas dua ini ya. Insya Allah. Oke, ini saya ngambil slide-nya dari waktu dulu Platnas ya. Eh, baik, ada namanya hukum Kepler satu. Ya, jadi ada tiga hukum ya. Kepler itu ada satu, dua, tiga. Hukum yang pertama adalah ini ya. Planet mengelilingi matahari dalam orbit berbentuk elips. Ya, intinya ini ya. Orbitnya berbentuk elips begitu ya. Nah, ini ada istilah-istilah ya dalam hukum Kepler di elips ini ya. Jadi ibaratkan ini ada apa namanya planet yang ini ya, apa namanya planet yang mengelilingi matahari gitu ya, atau berevolusi gitu ya. Nah, ini ada F, ini ada si mataharinya ya. Nah, gitu ya. Nah, ini ada istilah-istilah ya nanti ya, istilah-istilah. Nah, baik, istilah yang pertama ya, ada namanya setengah sumbu panjang. Setengah sumbu panjang itu yang mana sih? Ini jarak antara planet ini ya ke titik tengah-tengah. Nah, itu namanya apa? Ini setengah sumbu panjang. Nah, yang lebih panjang nih setengah sumbu panjang. Nah, ada B, itu jarak antara yang tengah ini ke bagian atas ini. Nah, itu namanya setengah sumbu pendek. Nah, gitu ya. Ada dua itu. Nah, kemudian ada istilah lagi, ada namanya aphelion sama perihelion. Gitu ya. Perihelion itu adalah jarak terdekat planet, misalkan bumi dengan matahari gitu ya. Itu namanya adalah perihelion. Jadi perihelion itu adalah ini. Nah, ini ya perihelion. Jarak apa terdekat. Nah, ada namanya aphelion, itu jarak terjauh. Ya, itu dari sini ke C ini gitu ya. Nah, tuh. Nah, terus ini apa namanya? Ada rumus-rumus ya. Eh, nah, kalau jarak antara ini ya, titik ini ke mana? Matahari itu namanya C. Nah, sehingga kalau kita mau mencari jarak, eh, misalkan jarak apa aphelion itu kan tinggal A ini ya, A segini kan ditambah C segini. Jadi ini apa? A plus C gitu ya. Nah, kalau perihelion itu kan ini ya, katakanlah A itu kan segini. Ya, sementara kan C itu kan segini. Ini A ya. Nah, ini kan perihelion segini ya. Berarti adalah perihelion itu adalah A min C.
Nah, kayak gitu. Nah, rumusnya A min C sama dengan ini ya. A1 min E dan A1 plus E. Nah, ini rumus-rumus ini wajib ya kalian pahami gitu. Jadi ini sering banget keluar gitu ya. Apa ya? Rumus basic lah gitu ya. Tapi sebelum dihafalin adalah ininya dulu ya, apa namanya istilah-istilah apa tuh aphelion, perihelion, kemudian juga apa? Nah, itu dulu ya. Oke, aku sebelum lanjut ada yang bingung nggak? Sebelum lanjut. Nggak ada ya. Coba aku ulangi lagi ya. Istilah-istilah. Ada namanya jarak. Ini tuh orbit berbentuk elips ya, elips gitu. Nah, eh apa namanya? Jarak yang terdekat ya, ini ya. Sorry. Matahari dengan planet ini namanya perihelion. Kalau yang jauh namanya aphelion. Nah, gitu ya. Udah. Terus rumusnya tadi ya, kalau aphelion itu adalah A plus C, perihelion A min C gitu ya. Oke, lanjut ya. Ini kalau nyari A kuadrat, ini nyari eksentrisitas ya. Nih, sekarang hukum Kepler kedua. Suatu hari sayal yang menghubungkan matahari dengan planet menyapu sebuah juring yang sama dengan waktu yang sama. Oke, ini dulu aja ya. Istilah-istilah ini, jadi ini dihafalkan aja, tapi nggak perlu dibaca aja sih. Nggak keluar juga biasanya. Lebih ke nanti penerapan di hitung-hitungannya aja. Oke, yang kedua nih. Nah, ini adalah istilah-istilah. Kan ada tuh planet dalam sama planet luar. Planet dalam itu apa sih? Planet dalam itu adalah planet yang berada di antara bumi dan matahari. Nah, misalkan ini kan matahari nih. Ini matahari ya. Yang biru ini adalah bumi. Berarti planetnya yang di dalam ada apa? Apa? Paling dekat sama matahari apa namanya? Venus. Merkurius. Ya, betul. Salah aku. Merkurius terus Venus gitu ya. Nah, ini pergerakan dua dua gitu. Ini ada istilah-istilah ya. Istilah-istilah. Kalau istilah ini nanti dipakai juga dalam soal-soal gitu. Jadi kalian harus bisa soal itu kadang-kadang harus digambarkan. Setelah digambarkan dikerjakan. Nah, jadi ini basic-basicnya dulu sebelum ke soal-soalnya. Oke, ada istilah namanya konjungsi ini ya, inferior. Apa tuh konjungsi inferior? Yaitu posisi di mana di sini ada matahari ya. Ada matahari, terus kemudian ada bumi, ada planet. Jadi planetnya itu ada di mana? Ini ya. Maaf, maaf, maaf. Geser tadi. Nah, ini konjungsi inferior ya. Jadi planetnya itu ada di tengah-tengah ya, antara matahari dan bumi. Itu namanya konjungsi inferior. Nah, ada konjungsi satu lagi namanya konjungsi ini ya, superior ini ya. Nah, di mana planet posisinya adalah bumi, matahari dan kemudian terakhir di posisi paling atas ini adalah atau paling luar ya. Apa yang luar? Paling di sini lah. Posisinya tuh kalau tadi kan planetnya di dalam di antara matahari dan bumi. Kalau ini planetnya mataharinya di antara planet dan bumi. Ini yang misalkan Venus ya, misalkan Venus. Ya, gitu ya. Nah, ada namanya elongasi. Nah, ini posisinya itu kan tidak sejajar. Ya, ada yang elongasi timur, ada elongasi yang barat ya. Ya, itu ya. Oke, lanjut ya. Nah, tadi kan planet yang di dalam, sekarang planet yang di luar. Luar tuh artinya adalah di luar bumi. Misalkan apa? Setelah bumi apa? Planet apa namanya? Apa? Mars. Mars, betul. Nah, di sini ada planet, misalkan di sini adalah Mars gitu ya. Nah, gitu. Jadi ada posisi namanya oposisi. Nah, wah ini bukan ini ya, politik ya. Atau pernah dengar ya, oposisi artinya kan di luar ya, di luar pemerintah. Ya, kalau kalian melek politik mesti tahu istilah oposisi ya. Nah, jadi ini ada matahari di sini, terus di sini ada bumi,
Di sini misalkan Mars atau planet lain gitu ya. Itu namanya oposisi. Nah, oposisi itu kan mirip dengan posisi tadi ya, konjungsi inferior tadi ya. Cuma kayak gini ya. Cuma planetnya kan yang di luar gitu ya. Nah, yang di sini namanya konjungsi. Atau kalau tadi di posisi planet dalam namanya konjungsi inferior. Ini planetnya, posisinya adalah ini ya, Bumi, ya, Matahari, kemudian ada apa? Planet, misalkan ada apa? Mars, seperti itu. Nah, gitu ya. Oke. Ada namanya, aku lupa bahasa Inggrisnya apa ya, tapi ini ada perempatan. Kalau tadi kan elongasi ya. Kalau ini ada namanya istilahnya ada apa? Perempatan. Ya, gitu ya. Oke. Ini hukum ketiga Kepler ya. Yaitu adalah apa? Pangkat tiga sumbu sumbu mayor orbit atau A ya. Itu ya. Suatu planet sebanding dengan kuadrat dari apa? Periode ya. Ya. Atau istilahnya di sini eh A pangkat 3 A itu adalah ini ya. A itu adalah jarak tadi ya. Jarak atau semi apa? Mayor. T itu adalah periode. Periode itu adalah waktu ya. Jadi dan A ini dalam namanya satuan astronomi. Apa? Duh, maaf pencet-pencet. SA ya. SA. Satu SA tuh nanti ada ini ya, ada keterangannya. Kurang lebih sekitar 1,496 kali 10 pangkat 11 meter ya. Sekitar 150 juta tahun. 150 juta kilometer ya, sorry. Jadi ini A itu ada A pangkat 3 ya. Ini ya, ada persamaannya. A pangkat 3 sama dengan T kuadrat ya. Ya, kalau misalkan nanti ada soal nih, diketahui A-nya, kalian suruh nyari T. T-nya berapa? Nah, itu bisa dipakai ini. Itu. Jadi A pangkat 3 atau jaraknya di pangkat 3 sama dengan periode planet kuadrat kayak gitu ya. Oke. Nah, ini persamaan lagi. Ada T kuadrat per A pangkat 3 sama dengan 4 pi kuadrat G M1 M2. Ini misalkan ada dua massa yang saling mengorbit ya. 1 M2. Ya, ini dihafalkan aja nanti. Untuk G-nya nggak usah dihafalin karena biasanya ada di apa? Udah ditentukan. Oh iya, nanti kalian wajib bawa kalkulator ya. Kalau kebumian ya, karena pangkat-pangkat ini. Harusnya malam ini kalian bawa kalkulator ya. Nanti soal ngitung-ngitung, ya nanti saya udah ngitung sendiri sih. Cuma kalau kalian mau ngitung sendiri, ada kalkulator pakai yang saintifik ya. Nah ini kalau dalam tata surya, misalkan masanya satu lebih besar daripada M2 sama dengan T kuadrat per A pangkat 3 sama dengan 4 pi kuadrat GM ya. Ya, oke. Yuk kita langsung ini ya, langsung aja ya soal ya. Coba Azikra, jawabanmu apa nih? Izin baca dulu, Pak. Boleh. eh Pertanyaan pertama ya. Misalkan ini ada katakanlah bumi, di sini ada matahari, ya kan? Nah, tadi kalau jarak tadi sama dengan apa? Jarak sama dengan A. Ya, betul. Ya, betul. Misalkan A pertama, misalkan satu gitu ya. A awal ya. Nah, terus ini jadi berapa nih? A sama dengan berapa? A sama dengan 2. Wah, kamu suruh nyari apa? Periode Periode berarti apa periode itu di sini? T. T-nya berapa gitu ya. Oke. Nah, berarti gimana? A-nya berapa tadi? 2 A-nya pangkat 3. 3 sama dengan 8. T kuadrat. Ya, berarti kan 2 pangkat 3 berapa? 8. 8 sama dengan T kuadrat. Berarti T sama dengan
Nah, akar 8 ya. Oke. Nah, pertanyaannya gini. Eh, jika jarak akar 8 ada dua di sini kan. Ada ini sama ini. Ya enggak? Ini kan ya, jarak ya. rata-rata bumi menjadi dua kali. Jaraknya lebih. Kalau jaraknya lebih panjang, berarti periodenya lebih pendek apa lebih panjang? Misalkan Maaf. jarak ini. Ini kan jaraknya lebih jauh kan. Awalnya segini. Katakanlah ini satu ya. Terus jaraknya jadi dua kalinya. Jadi segini. Jadi dua kali. Kira-kira waktu yang dibutuhkan lebih lama apa lebih pendek? Lebih lama. Ya, berarti jawabannya adalah ini ya. Ya, gimana? Gampang ya? Paham ya? Kira-kira ya, Azikra. Paham, Pak. Terima kasih. Ah, oke, siap. Nah, ini agak challenging ya. Oke, nanti saya bimbing pelan-pelan kok nih. Alifea, ya, Alifea, kamu disuruh mencari apa, Alifea di sini? Disuruh cari itu eksentrisitasnya. Berarti nyari apa kalau di sini? E ya, Iya, E-nya berapa? Oke. Nah, kamu di sini ada diketahui apa aja ya? Yang ada di sini apa aja? Baca yo. itu ada jarak terdekatnya komet Halley ke matahari, Mm-mm. sekian, dan itu periodenya 76 tahun. Berarti yang Oke. diketahui ada Y, jarak terdekat, sama Oke. T, periode. Kita gambar aja dulu ya. Gambar ya. Ini ada katakanlah ada matahari di sini ya. Nah, tadi kan berbentuk elips tadi ya. Ingat nggak yang ini? Ini katakanlah kometnya, ya kan? Kometnya lagi muter matahari. Katakanlah ini adalah jarak terdekat. Jarak terdekat tuh namanya apa sih tadi? Jarak terdekat tuh apa? Perihelion. Perihelium. Oke. PE-nya berapa di sini? 8,9 kali 10 pangkat 10 ya. Oke. Periodenya berapa? 76 tahun. Jadi T sama dengan 76. Oke. Kalau kamu disuruh mencari E, kamu harus apa dulu? Nyari apa kira-kira? Nah, oke, coba kita nyari rumus PE dulu ya. Perihelium itu inget gak sama dengan apa tadi? A satu minus E ya. Eh, Ya, betul. Berarti kamu harus nyari apa dulu supaya ketemu E di sini? nyari A. Nyari A ya. Oke. Ingat nggak rumus tadi? Apa? Persamaan periode dengan jarak tadi apa? Apa tadi yang sebelumnya? T kuadrat sama dengan apa? Sama dengan A pangkat A 3. pangkat 3. Oke, berarti kan 76 kuadrat sama dengan A pangkat 3 gitu ya. Oke, berarti A itu sama dengan berapa? Akar 3 dari 76 kuadrat ya. Berarti A sama dengan, ini tadi Pak Madi udah ngitung ya. Jadi ini tuh kalau nggak salah soal tahun 2000, lupa ya. Lupa nih aku nih. Tadi ngopi-ngopi aja. Ya A-nya kurang lebih 17,94 ya. Ini A-nya. Nah, sekarang kita tinggal masukkan ke sini ya. Oke. Nah, sekarang kita coba PE-nya berapa ini? Ini ya, 8,9 kali 10 pangkat 10 sama dengan A-nya berapa? 17,94 ya, kali 1 minus gitu kan. Nah, sama nih, 8,9 kali 10 pangkat 10 sama dengan 17,94 kurangi. Oh, maaf ya.
Kok 17, aku lupa tadi itu harusnya ini kan dalam ini ya harus diubah dalam SA ya. Ini kan SA, tau nggak? Jadi satu SA itu sama dengan ini ya. Eh 1,496 kali 10 pangkat 11 meter. Berarti kalau misalkan 17,94 itu sama dengan dikali dulu ya. 17,94 kali 1,496 kali 10 pangkat eh, kali 10 pangkat 11. Ya, ya. Ini kurang lebih ya. Tadi aku udah ngitung 2,86 kali 10 pangkat 12. Nah, ini tadi kan masih dalam SA ya. Ini aku SA dulu ya. Nanti aku ubah. 1 min E gitu ya. Nah, oke. Jadi ini 8,9 kali 10 pangkat 10 sama dengan ini ya. 2,86 kali 10 pangkat 12. Ya. Ya. Nanti ini ya, apa namanya? Eh ini kan kali ya. Kurangi ya ini 2,86 kali 10 pangkat 12 E. Ya, kurang lebih nanti E-nya ketemunya ya. Tadi ngitung ya. Ini kan panjang banget ya. Itu kurang lebih 0,967 tadi ngitung. Tapi kurang lebih begini cara nyarinya ya. Jadi kalian tuh kalau di soal astronomi itu pertama harus tadi ya, basicnya adalah apa? Menggambar. Nah, menggambarkan supaya menggambarkan sama istilah ini harus tahu nih. Misalkan kayak tadi ada istilah namanya jarak terdekat. Oh, berarti perihelium. Nah, perihelium itu apa rumusnya? Nih harus tahu juga. Terus yang dicari apa? Oh, yang dicari adalah E. E itu butuh nyari apa? Oh, nyari A. A itu rumusnya apa? Rumusnya ini. Jadi ini, oh ternyata masih dalam. Tadi aku masih dalam satuan astronomi ya. Itu harus diubah dalam meter gitu ya. Kalau ada juga yang kilometer ya. Kalau kilometer tinggal 10-nya pangkat 8 gitu ya. Kayak gitu. Oke. Kira-kira gimana? Alive ya. Susah nggak? Lumayan ya. Gimana? Iya, lebih ke itu sih, Kak. Angkanya sangat variatif. Nah, Tapi betul. untuk bawah udah paham. Paham ya. Yang lain harapannya udah paham ya. Yang penting kadang-kadang makanya tadi kan kalau di astronomi itu harus ada apa? Harus ada ininya apa? Eh komputer. Kalkulator saintifik ya. Nah, gitu ya. Oke. Yo, habis Alivea itu adalah eh siapa ya? Selin. Ya, Selin. Kan Selin saya, di. Pak. Hah? Oh, sama-sama kamu. Saya ya. Siapa tadi? Aka, Pak, urutannya. Oh, ya Arka, ya Arka, ini Arka deh, boleh. Ya Arka. Nah, diketahui apa aja Mas Arka? Itu pertama jarak variumnya Oke, 0,6. Rumusnya kan tadi itu A min C atau A kali 1 min E, Pak. oke. Pertama kamu ada PE ya, jarak Iya, perihelium. oke. P-nya berapa nih? 0,26 0,26. SA. Oke, ada apa lagi di sini? T-nya 1,2. T 1,2. Kamu disuruh nyari apa? Nyari averium. Aphelium. Oke, aphelium itu rumusnya apa, Mas? A plus C atau A kali 1 plus E. A 1 plus E. Oke.
Kamu harus nyari apa di sini? Berarti ini nyari A-nya dulu Pak, pakai yang tadi, yang pangkat T, yang A pangkat 3 per T pangkat 2 itu. Oke. Hmm, oke. Jadi apa? Berarti A-nya A kuadrat sama dengan T T pangkat 3 kuadrat. ya. Oke. Berarti A kuadratnya berapa? A kuadratnya berapa nih? A kuadrat sama dengan T-nya berapa? 1,2 pangkat 3. Ya, 1,2 pangkat 3. Eh, balik nggak sih tadi? A pangkat 3 Oh ya? iya Pak, kebalik. A pangkat 3 hasilnya 7 T pangkat 2. Ya, berarti kan ini A pangkat 3 sama dengan ini ya. Apa namanya? Iya, 1,44 ya. Kan 1,2 kuadrat ya. iya. Berarti kan sorry, A sama dengan akar 3 dari 1,44. Itu adalah kurang lebih 1,13. Ya, jadi ngitung aku. Oke. Nah, sekarang eh sudah ketemu ya. Ini apa namanya? A-nya. Nah, sekarang apa nyari apa nih? Nyari E-nya berarti Pak. Oke, nyari E ya. Nah, ini kan kita pakai ini dulu. Ini kan ada PE-nya ya. Ini Iya. nyari-nyari A-nya nanti kan kalau udah ini ya, dari PE dulu ya. PE kan sama dengan 0,26 SA nih ya. PE rumusnya apa tadi? A min C. A min A, A kali 1 min E. ini ya, 1 min E ya. Oke, PE-nya 0,26. Oke ya. 0,26. A-nya berapa? 1,13 13. kali 1 min E ya. Oke, berarti kan 0,26 sama dengan 1,13 dikurangi 1,13 E. Betul ya? Iya. Berarti kita pindahin ya. 1,13 E sama dengan ini ya. 1,13 dikurangi 0,26. Ya enggak? Hmm. 1,13 E sama dengan start 0,13 kurangi 0,87 ya. Berarti E sama dengan Oh, 3. 0,87 dibagi 1,13. Bukan. Oh iya. E sama dengan, coba kalkulator, 0,77 ya. Oke, ini E ya. Iya Ya. Pak. Oke, berarti kita sini lagi ya, kan udah ketemu E kan? Ya, sini ya biar gampang ya. Oke. Tadi A-nya berapa? Tadi itu 1,13. Oke, 1,13. 1 plus E-nya berapa? 0,77. 0,77. Ya. Oke, berarti kan eh, berapa tuh? Kali ya. 1,13 eh, tambah kurang lebih 0,87 ya. Sama dengan 2 SA. Ya, ya ini ya. Oke. Begitulah cara mencarinya ya. Gimana? Paham ya? Arka mungkin udah paham kayaknya tadi. Lanjut ya. Oke. Eh, oh, kalau ada yang nanya boleh. Kalau ada yang nanya boleh ya. Silakan, silakan, silakan. Iya Pak, mau keinget Pak. Tadi kan yang rumus E itu kan ada C per A juga Pak, nggak salah. C itu Ah, apa ya ah. Pak? C itu adalah tadi ya, apa namanya? Kok agak lupa. Ada. Jarak fokus. Nah, Oh iya, jarak oh iya. fokus ya. Ini jadi jarak antara fokus dengan matahari. Nah, itu namanya C. Makasih Pak. Ya, oke. Oke, yang lain boleh kalau ada yang nanya.
Ada. Lanjut ya. Eh, nah, ini ada periode sinodis dan sideris planet ya. Nah, ada namanya periode sideris. Sideris itu adalah kala satu planet dari titik pada orbitnya dan kembali pada titik tersebut. Itu namanya periode planet. Kalau sinodis itu dari fase ke fase. Maksudnya gimana? Misalkan dari fase apa ya? Katakanlah oposisi ke oposisi kayak gitu-gitu. Atau dari konjungsi ke konjungsi kan fasenya ada kayak gitulah. Nah, itu ada rumus-rumus ini ya. Kalau untuk planet dalam ini ya. Satu per ini sin itu sinodis ya. Sinodis sama dengan periode sideris eh sama ini PE itu Earth ya. Apa? Periode bumi ya gitu. Kalau P Earth kan dianggapnya satu ya, satu per satu lah nanti. Dianggapnya ini nilainya satu biasanya. Ini sinodis ya. Sama dengan satu PE dikurangi seper sideris ya. Supaya gampang, kita akan coba praktekkan di soal ya. Oke. Nah, ini tahun 2022. Jadi masih baru ya, 2 tahun yang lalu. Soalnya kayak gini. Ini kiranya adalah Selin ya. Selin. Selin. Oke. Kamu disuruh nyari apa nih? Ya, Suruh nyari apa Selin di sini? Hitung apa? Setengah. sumbu panjang planet Eh, Mars. Oke. Setengah sumbu panjang itu artinya apa ya, Selin? Tadi kan ada, kalau di tadi namanya apa? Setengah sumbu panjang itu kan jarak ya. Ya, Iya, jarak tadi. Atau kalau tadi kita ada planet gitu ya. eh Jarak planet dengan si apa namanya? eh Itunya apa? Matahari tadi ya. Nah, gitu ya. Oke. Hmm, di sini ada apa aja yang diketahui? Ini kan planet Mars. Katakanlah Mars itu kan di sini ya. Ini ke planet luar ya. Mungkin posisi ya. Ini Pak eh, dari sini kan dia tuh maaf ya. Saya lagi pakai pen terus kayak lagi membiasakan gitu ya. Sorry ya. Oke, ini kan ada periode oposisi ya. Nah, oposisi kan Mars tuh di sini katakanlah ini Mars ya. Nah, dari fase sini kembali ke sini lagi ya. Nah, itu membutuhkan waktu berapa nih? Kalau waktu tuh dalam bahasa tadi namanya apa? periode. Oke, periode ya. Oke, berarti ini periode apa ya? Yang ini sideris apa sinodis? Sinodis, Kak. Oke, coba kita cek lagi ya sebelumnya. Nah, itu adalah eh, apa? Tadi kan dari fase ke fase ya. Nah, itu adalah di fase apa? Periode sinodis, betul ya. Periode sinodis ya. Oke. Nah, itu kan masih dalam apa? Harian ya. Ya enggak? Padahal kalau periode itu tadi dalam apa? Ingat nggak dalam apa periode itu? Dalam Tahun, Kak. tahun. Tahun. Oke, berarti kalau dikonversi ke tahun, Tahun. ah, kalau konversi ke tahun jadinya berapa? Dibagi berapa? Dibagi Dibagi 336. 365 ya. Ya, Tujuh, tujuh, 9 dibagi 3. Kalau kamu kurangin nanti kamu liburmu berkurang ya berarti. iya, Oke, Kak. berapa? Kurang lebih ya. Ini aku hitung ini kurang 2,13 tahun ya. Ya, itu adalah P-nya. Yuk, itu ya. Nah, sekarang kita kembali ke tadi ya, apa namanya? Eh, apa namanya tuh rumus tadi ya? Rumus tadi kan
1 per P sin nodi sama dengan 1 per apa? Periode bumi ya. P Earth dikurangi 1 per periode Sideris. Nah, ini kan yang kita cari yang eh apa ya? P-nya kan? Ya, P-nya. Oke. Sekarang kita nyari nyari P, nyari A, sorry maaf ya. Kita nyari P dulu kan atau nyari periode. Kalau di sini tadi bahasanya T ya kalau tadi periode. Cuma dalam kasus ini namanya P ya. Biar nggak bingung. Kalau tadi kan T, periode itu sama dengan eh periode itu sama dengan T tadi ya. Nah, kalau ini kita anggap sama dengan P gitu ya, biar nggak bingung kalian ya. Oke. Kita nyari ini loh, periode apa? Sideris. Berarti kalau kita pindah ke sini ya, kita pindah ke sini ya. Ya, berarti 1 Kak P Sideris itu sama dengan apa? 1 PE dikurangi berapa? 1 P Itu bensin. Sin. Oke. Ah, P Earth itu tanggap 1 ya. 1 dikurangin 1 berapa? Seperberapa nih? 2,1 13. ya 2,13 ya. Nah, gitu. Nah, ini kan sama dengan sini ya. Sama dengan 1 dikurangin 1 dibagi ini sekitar 0, ya. 0,4685 tadi ngitung. Ya, sama dengan itu adalah 0,5315. Tapi ini masih seper ya. 1 per Sideris sama dengan ini ya. 0, ini ya. 5315 ya. Nah, kalau berarti kan P Siderisnya ya harus ini ya. Berarti kan 1 dibagi ini ya. Ya kan? Ditukerlah. 1 dibagi 0,5315. Ketemunya itu adalah kurang lebih 1,88 tahun. Nah, itu adalah nilai apa tadi? Selin? Nilai apa? Periode sit. Ya, P-nya ya. P-nya. Atau Iya, Kak. ini adalah T ya, sama dengan T ya. Oke. Nah, persamaannya apa? P sama A tuh. Apa? A pangkat 3 sama dengan apa? Pangkat 3 sama dengan P pangkat 2. P pangkat 2. Atau ini kita anggap P ya, biar nggak bingung kita tulis saja. A pangkat 3 sama dengan P pangkat 2. Oke. Berarti A pangkat 3 sama dengan P-nya berapa nih? 1,88 pangkat 2. 2. Oke. Berarti A sama dengan akar 3 dari 1,88 kuadrat. Nah, ini kurang lebih ya. Jadi saya ngitung itu adalah 1,52. Jawabannya adalah ini. Oke. Gimana? Begitu ya soalnya ya. Susah nggak, Selin? Kira-kira. Ya, Lumayan, lumayan lumayan enggak. ya. Lumayan enggak. Jadi rata-rata tuh kan harus 2 langkah nggak sih? Jadi kayak kita tuh harus memahami soalnya, menggambarkan gitu ya. Jadi kalau kita soal-soal yang kayak gini tuh ya tadi ya, kalian tuh harus memahami oposisi itu apa sih, terus. Jadi nggak sekali langsung jadi gitu ya. Ini harus diubah dulu dalam tahun gitu ya. Nah, terus kemudian cari rumusnya, harus diubah dulu, terus habis ketemu ini gitu. Paling nggak kalian tuh harus tahu dulu ya. Ini nyari apa sih? Kalau nyari ini harus nyari apa dulu? Nah, ya kayak di fisika lah ya. Oke, gitu. Nah, lanjut aja ya. Ini hukum gravitasi Newton ada F sama dengan G m1 m2 per R kuadrat. Gitu tadi konstanta gravitasi M itu 2 massa ini, R itu jaraknya ya. Ini kadang-kadang kan luar juga sih ini. Nah, ada beberapa soal, tapi ini saya nggak bahas secara detail nanti di next pertemuan. Ya, ini ada persamaan ya. F sama dengan Gm 1 m per R kuadrat. Ini A. A itu adalah dalam konteks ini adalah percepatan gravitasi.
Itu rumusnya G M per R kuadrat. Nah, ini yang ini ya. Ini juga nanti kita ada soal ya. Di soal tahun berapa ya? Oh, ada tuh yang membahas soal itu kalau nggak salah. Oh, ada nanti soal berikutnya kayak saya bahas ini. Makasih lagi. Agak tricky sih, tapi kita bahas juga. Ya. Oh, udah. Ya, jadi ini ada persamaan hukum Newton ya. Tadi ya F itu gaya apa? Gaya tarik dua benda, dua magnet itu G M1 M2 per R kuadrat. Tapi kalau nyari G aja, G atau A percepatan gravitasi itu G M per R kuadrat. Seperti itu. Oke, kita lanjut ya ke soal tahun 2021. Nah, ini keluar juga. Habis Selin C. H. Hilga. Halo Hilga. Halo, Pak. Oke, coba kamu pahami soalnya ya. Ini ada apa Mas Hilga? Ini ada, kita gambar dulu ya. Gambar dulu ya. Bumi, Ada bumi, ada apa lagi? bulan, Ada bulan, ada satelit ya. sat- Satelitnya ya, siapa nih? satelitnya bumi. Bentar nih ya. Eh, Satelit yang mengelilingi bulan. hmm, Oke. Kan satelitnya bumi bulan ya. Tapi bulan punya satelit lagi kan gitu kan? Ya nggak? Ibaratkan ini tuh ada bumi. Ini ada bumi. Terus di sini tuh ada bulan. Cuma bulan tuh punya satelit juga. Nah, katakanlah kita sebut namanya S ya. S. Nah, lebih kecil. Harusnya lebih kecil lagi ya. Nah, gitu. Oke, ini diketahui apa? Coba. Masa bumi berapa? Masa 81 kali Oh ya. dari bulan. Oke, oke. Ini dulu ya, ini dulu. Kita cerna dulu pertanyaannya. Yang suruh nyari apa sih ini? Berapa? Apa nih? Jarak maksimum, Jarak maksimum maksimum ini. dari bumi supaya satelit yang mengelilingi bulan tidak tarik ke bumi. Jadi ini ada satelit kan ini? Ada satelit ya. Berapa sih? Kamu nyari apa? Nyari ini ya? Jarak ini kan? Ya enggak? Karena ini ada bulan. Ini kan muter sini kan? Muterin bulan kan? Satelitnya itu. Nah, gimana caranya? Jaraknya ini berapa nih di sini nih? Supaya satelit itu enggak ketarik sama bumi. Nah, paham ya? Sampai sini paham ya? Paham. Paham, oke. Jadi kamu suruh nyari apa? Nyari jaraknya ini kan. Ya, katakanlah kita ambil namanya jaraknya X ya. Biar gampang X ya. Gitu ya. X-nya berapa gitu kan. Oke. Nah, ini kan kita harus nyari persamaannya. Kira-kira nih ada apa aja? Coba kita nyari apa yang ada di sini ya. Pertama, masa bumi berapa ya? M ya. Kita tuliskan ya. MPM aja ya. Masa bumi sama dengan berapa kali nih? 81 kali masa bulan. Ya enggak? Dan jarak rata-rata dari bumi adalah 60 kali radius bumi. Jarak rata-rata bulan dan bumi, ya katakanlah kita anggap jarak ini ya. Bumi di sini ke bulan katakanlah berapa kali nih? 60 kali ya radius bumi. Artinya 60 kali jari-jarinya bumi. Ini jaraknya. Katakanlah kita sebut namanya D ya. D itu adalah apa? Jarak bumi dan ya ini ya, biar nggak bingung. Jarak bumi dengan bulan gitu ya. Berapa di sini? Tulis saja di sini ya. Eh aku sebut D aja ya di sini ya, biar bingung ya. Jarak bumi dan bulan berapa kali? 60 kali 60. ya. Ya, oke. 60 katakanlah 60 kali R ya. Katakanlah eh radius bumi itu namanya R gitu ya. Kita sebut namanya di sini misalkan R sama dengan radius bumi. Ya, ini 60 R ya. Oke. Oke. Tadi kan ada persamaan nih nggak? Persamaan gravitasi ingat nggak? A atau G sama dengan apa tadi? G M per R kuadrat. Nah,
Ini kan supaya supaya gimana caranya sih supaya ini tuh nggak ketarik sama bumi sama bulan? Berarti harus apa? Harus sama-sama kuat. Ibaratkan kamu tarik tambang, inget ya? Tarik tambang ya. Ini ada orang tarik tambang. Kan ada batas tengah ya. Ini orang tarik tambang gitu. Gimana caranya sih? Titik yang misalkan di sini ya, itu tuh nggak ketarik ya, nggak ketarik ke sana sama ke sana. Berarti kekuatannya harus apa? Kekuatannya harus harus sama. G ke sana sama G ke sana harus sama. Berarti kan ibaratkan di sini G gaya gravitasi bulan dengan katakanlah G bumi ya. G bumi sama dengan G bulan ya. Harus sama kan supaya apa? Supaya dia nggak ketarik. Berarti kan kalau G-nya sama kita tuliskan ya. G tadi rumusnya apa? Gm per R kuadrat. Nah, ya. G M bumi per R kuadrat ya sama dengan G M bulan ya per R kuadrat. Nah, karena ini ada G-nya sama, kita coret ya. Nah, coret. Coret. Nah, terus M bumi berapa ini M bumi? 81 kali massa M bulan. Tulis ya. Tulis aja. Ya. Kan ini M bumi ya. M bumi itu berapa? 81 kali. Nah, kita tulis nih. Berarti kan 81 kali MBL massa bulan sama dengan ini juga MBL ya. MBL per R kan jarak ya. Nah, jaraknya itu kan eh, jarak bumi ke satelit namanya apa nih? Di sini X. X. Nah, berarti kan R kuadrat kita namanya apa? X kuadrat. Ya, dibagi. Sekarang kalau jarak antara apa namanya? Bulan ke satelit namanya apa? Ini namanya apa berarti? Kalau segini D, kalau di sini X, kalau di sini berarti apa? D min X. Betul, D min X. Oke, D min X kuadrat gitu ya. Nah, oke. Nah, coba tadi D itu sama dengan berapa? D sama dengan berapa nih? D 60 R ya. Nah, berarti kan kita anggap ya ini MBL-nya kita coret aja. Berarti kan 81 per X kuadrat sama dengan 1 aja ya. Ini kita coret eh, D itu kan 60 sorry, 60 aja ya. 60 R ya min X ya. Ini apa? Kuadrat. Nah, supaya gampang, ini kita kita akar semua ya. Boleh ya? Boleh nggak Mas Helga kita akar di sini semuanya? Insya Allah boleh. Boleh, Insya Pak. Allah boleh ya. 81 diakar jadi berapa? 9. 9. X diakar jadi X kuadrat jadi apa? Ya, Jadi akar. X. X. Nah, satu diakar jadi satu ya. 60 R min X kuadrat 60 R min X kuadrat jadi kuadratnya hilang ya. Jadinya kan 60 R min X. Nah, ya nggak? Sampai sini paham? Paham ya? Oke, sekarang perkalian. Sini ya, perkalian sini ya. X ya. X sama dengan 60 kali 9 berapa? 440 440 apa? R. R ya. Min 9 X. X ya. Ini aku pindah boleh ya ke sana ya. Jadinya apa? 10 Plus. Jadi 9X plus 50 10X. R. Berarti X-nya berapa? X-nya berapa? 50. Oke, 54.
apa? R. Oke. Nah, kita gambar lagi ya. Aduh, ini ada kita gambar ya. Ini ada bumi, satelit ya, ada bulan. Oke. Kamu nyari X ini tadi kan? Ya enggak? Oh ya, ini kan jarak apa nih? Nyari nyari apa tadi ya? 54 itu adalah jarak X-nya ya. Ya. Oke. Nah, tadi panjangnya berapa nih jarak bumi sama D tadi berapa? 64? 60 R ya? 60 R. Berapa jarak maksimum dari bumi sebuah yang mengelilingi bulan supaya tidak tertarik ke bumi? Berarti gimana nih? Berapa jarak maksimum dari bumi? Oh, gambarnya kebalik apa ya tadi ya saya? Harusnya ini berapa jarak maksimum dari bumi? Oh, harusnya X-nya di sini mungkin ya. Kalau X-nya di sini. Oh iya, harusnya X-nya di sini ya. Nyari ini. Ini eh ini berapa gitu maksudnya ya. Ini 54 ini harusnya. 54 R tadi ya. Jadi ini X ini tuh ini jaraknya bumi sama satelit berapa? Itu adalah 60 ya. 60 minus 54 ya. Sama dengan 6. Nah, jawabannya ini. Ya tadi aku salah memposisikan X-nya ini ya. Maksudnya nyari nyari ini ya harusnya tadi itu. Mana tadi? R kuadrat G massa bulan. Massa bulan itu harusnya kan D min min ini ya. D min. Ya kalau lebih begitulah ya. Tadi lebih nyarinya begini lah ya. Semoga paham ya. Nanti diulang lagi. Apa namanya? Jadi bingung sendiri. Kurang lebih caranya gitu. Pakai persamaan dua ini. Nanti karena ini 60 dari 60 terus X-nya 54 ya sisanya berarti jaraknya 6 gitu ya. Kayak gitu. Jadi jawabannya ini. Gitu ya. Ya agak panjang ya. Memang begini soalnya ya. Ya, ya ini contoh ya hukum Newton. Nanti bisa pakai persamaan tadi juga. Ini persamaan apa ya? G tadi ya, M sama R bisa dihilang-hilangkan G-nya. G-nya kan tadi bisa dipakai dihilangkan ya. Gitu. Ini kecepatan orbit eh berapa sih kecepatan orbit sebuah planet misalkan mengelilingi satelit misalkan mengelilingi planet itu berapa tuh? Ini ya, akar GM per R ya. Nah, kalau dapetin dari mana ya itu tinggal di ini aja, dicoret-coret aja. Contohnya ya, contohnya ini kan V orbit M-nya dihilangkan ya. Kan? Terus ini R-nya ya. Nah, R-nya ini satu kan, ini tinggal R ya, karena ini V kuadrat sama dengan ini ya, GM per R, berarti kalau V-nya berarti GM per R gitu. Jadi ini menurunkan rumus ya. Nah, gitu. Ini kecepatan lepas, maksudnya adalah kalau misalkan ya, ini ada planet, terus ada satelit gitu ya. Oh, boleh juga nih planet mengorbit bintang atau planet ini misalkan ini bintang ya, ini planet. Misalkan dia nggak mau terlepas dari gravitasi ini tuh gimana kecepatannya? Nah, rumusnya ini. Akar 2 GM per R. Ya, itu. Ini dihafalkan aja ini. Oke, aku mau ke sini aja karena ini muncul di 2024, 2020 mana ya? Aku lupa nih soal 2000 berapa? 2020, 2020 ya, 2020 ya. Oke. Oke, ini adalah diameter sudut. Maksudnya adalah kalau kita mengamati sebuah benda gitu ya, katakanlah planet gitu ya. Dari rumus sudutnya itu ini sama dengan diameternya ini D dibagi dengan jarak antara pengamat ini dengan eh, planet ataupun bintang ya.
Nah, itu D per R ya, rumusnya itu. Nah, ini dalam radian ya, sudutnya dalam radian ini. Sudutnya dalam radian. Nah, diameter sama jaraknya boleh macam-macam ya. Nanti bisa dalam meter, bisa kilometer ya. Tergantung nanti yang diminta, mereka mintanya apa gitu ya, di soal itu ya. Nanti kalau udah di soal kita kebayang. Nah, radian itu ada konversinya. Karena biasanya tuh soal itu akan diminta dalam ini. Detik busur namanya. Detik busur. Nah, satu radian itu sama dengan 206,265 detik busur. Nah, gitu. Contoh ya. Oke, tadi kan tuh menghitung menghitung namanya ini ya, diameter sudut atau ini ya, sudutnya berapa sih gitu ya. Nah, untuk mengamati sebuah objek gitu ya. Nah, kalau ini adalah kita pengen menghitung jarak bintang ya. Ini misalkan ada bintang di sini ada bumi, di sini ada matahari. Nah, jadi P dalam arti ini, P ini ya. P itu ini ya. Ada rumus P sama dengan itu adalah D ini jarak bumi dengan matahari D0 ini ya. Di bulat ini dibagi dengan jarak matahari dengan bintang. Nah, ini gitu. Nah, P ini sama kayak tadi delta tadi dalam radian. Nah, kadang juga diminta dalam detik busur. Kayak gitu ya. Gitu. Oke. Terus ke soal aja ya. Nanti biar terapannya enak ya. Hmm, tadi Helga, sekarang Nada. Ayo Nada. Halo Kak, Yuk, ini kamu disuruh apa ini berarti? Tahun 2020 nih, KSN 2020. Disuruh mencari apa? diameter sudut Oke, diameter sudut ya. Oke. Oke, sekarang di sini kita diameter sudut rumusnya apa? Di ini ya, diameter ya, dibagi dengan R ya, jarak pengamat ke benda langit ya. benda langit. Oke, sekarang diameternya berapa? Berapa ini? 12.104 Oke, ini D-nya ya. Permukaan diameter awan planet Venus. Oh ya, kita pakainya yang mana ya? Saya kira ini aja ya, yang semuanya ya. Dipakai yang ini aja. Ya, yaitu 2240 kilometer. Oke. Terus ada apa lagi di sini? jarak Jarak. Oke, jaraknya berapa? 0,72 0,72. Oke. eh, ini ya, apa? Jaraknya adalah 0,72 apa? SA ya. Oke, jaraknya mana dia? 0,72 SA. Oke. Nah, kita diminta apa nih? Nyari apa? Nyari apa nih? Diameter sudut maksimal ya. Oke. Berarti apa rumusnya kira-kira? Rumusnya apa tuh? Ayo.
Gimana? Eh, gimana Nada? Halo Nada. Halo Kak. Halo, halo. Gimana, gimana? Hmm, Berarti gimana? Gimana, gimana? Ini kan apa? Tinggal cari kan. Apa namanya? Yang disuruh nyari apa sih? Diameter sudut ya? iya. Oke. Berarti kan nyari nyari ini ya. Masalah apa tadi? Nyari apa berarti? Diameter sudut itu nyari apa? Nyari ini ya. Rumusnya apa? D per R ya. R. Oke. Suara siapa ya? D per R ya. Oke. Lanjut. Berarti D-nya berapa di sini? 1. 12.240. Oke. Oke, itu 2240 ya. Oke. Terus R-nya berapa nih? R-nya 0,7 0,72 SA. Oke. Ini kan masih dalam apa? SA satuan ya. Berarti kan 0,72 kali berapa berarti? 1,5 1,5 kali 10 10 pangkat pangkat 8. 8. Oke, betul. Nah, aku belum ngitung yang ini tadi itu. Tapi nanti kan ketemunya dalam apa? Kalau ini nanti dalam apa? Radian ya. Iya. Nah, kalian kalau udah ketemu ini berapa ya, itu nanti diubah dalam detik busur. Nah, gitu. Tapi prinsipnya kalian udah tahu caranya ya. Udah tahu ini berapa gitu ya diameternya, terus dibagi terhadap apa ini gitu ya. Nah, gitu. Kira-kira paham ya, kira-kira ya. Paham ya? Paham. Oke, siap, siap. Oke. Kalau mau ngubah dalam detik busur tadi caranya ya. Kan misalkan satu radian 206,265. Berarti kalau kita mau ke detik busur, nanti ketemunya berapa? Ya, dikali 206,265 gitu. Nah, nanti ketemunya berapa detik busur? Itu ya. Oke. Terakhir. Terakhir ya. Ini siapa ya? eh Habis nada itu Nadia Miranda. Ayo Nadia Miranda. Ayo Nadia. Ada nggak Nadia? Oke, lanjut ya. Rizky, Rizky. Halo Rizky. Rizky atau Siti Kaina. Halo Kak. Ya, ya, yuk. Kamu nomor 30 ya. Kamu diminta suruh apa nih? Nyari jarak sudut bumi ke matahari. Oke. Cari jarak sudut bumi ke matahari ya. Oke, itu rumusnya apa sih? Tadi ini ya. Ini dibagi P ini ya. Di ini misalkan jarak bumi sama di bintang ya. Oke. Diketahui ada apa aja di sini? Jarak ini kan bumi matahari. Nah, misalkan di bumi matahari ya. Sama dengan berapa ini? Berapa? Ayo, 1,496 kali 10 pangkat 8. 8. Ya, oke.
Sekarang ini udah tahu yang ini. Nah, terus ini ada jarak apa lagi? Jarak bintang kan ya? Jarak bintang tuh yang ini Iya, loh. Nah, ini jarak bintang dari eh jarak bintangnya berapa nih? 4,5 Nah, 4,5 apa nih? Tapi dalam apa nih? Tahun cahaya. tahun. Ya, di bintangnya adalah 4,5 tahun cahaya. Ya kan? Nah, 4,5 tahun cahaya. Jadi 1 tahun cahaya itu ya, itu sama dengan 9,5 kali 10 pangkat 12. Ya. 1 tahun cahaya itu sama dengan 9,5 kali 10 pangkat 12 kilometer. Nah, jadi ini 4,5 dikali berapa berarti? Kali 9,5 kali 10 pangkat 12. Nah, 12. iya gitu. Nah, ketemunya ya kurang lebih ya tadi aku sempat ngitung ya. Itu adalah 4,275 kali 10 pangkat 13. Ya, itu adalah ini ya. Oke, sekarang kita nyari sudutnya kan. Nah, sudutnya atau di sini P ini ya, P ini ya. Nah, itu kan jarak tadi ya bumi matahari dibagi dengan jarak bintang tadi kan. Nah, jarak bumi matahari tadi berapa? 1,496 kali 10 pangkat 9 kali 10 kali 8. 8 dibagi jarak bintangnya berapa? Empat 4 koma 275 dua ya tujuh lima Ya, kali 10 pangkat 13. 13. Nah, ini kurang lebih ya. Jadi ketemunya itu kurang lebih 3,5 kali 10 pangkat minus 6. Satuannya apa ini berarti? Tadi ingat nggak? Kalau rumusnya satuannya apa? Awal-awal? Ra? Radius. Radian. Ya, Oh, radian. Radian ya. Nah, ingat nggak kalau mengubah radian harus dikali berapa tadi? Ya, satu satu radian itu, satu radian itu sama dengan 206,265 ya detik busur. Berarti ya ini harus dikali nih. 3,5 kali 206,265. Ini lupa ya. 3,5 kali 10 pangkat minus 6 ini ya. Kurang lebih ketemunya nanti eh inilah. Berapa ya? Ya dikali ya. Aku belum itu. Kalian hitung, hitung aja nanti ya. Kayak gitu. Kalau nggak salah 0,75 deh. Ya. Anggaplah ini kan 3,5 kali 2 gitu ya. Itu kan 0,7-an lah ya. Nah, 0,75. Nah, gitu. Oke. Gimana? Susah nggak? Siti Kainah ini. Susah nggak? lumayan ya, Kak. Lumayan ya. Nah, jadi seperti itu ya. Hmm. Ini yang astro memang yang paling susah lah dari semuanya. Jadi kayak nggak langsung ketemu. Jadi memang dia harus kayak muter dulu. Kalau ini langsung ketemu sih sebenarnya. Lebih gampang sebenarnya tadi. Tinggal ngubah-ngubahnya tadi ya. Nah, makanya tapi jangan nggak usah khawatir. Biasanya tuh satuan-satuan tuh udah kasih tahu. Misalnya pas setengah tahun cahaya tuh udah berapa. Itu ada keterangannya biasanya. Kayak gitu. Ya, ini kurang lebih begitu ya. Ini udah hampir setengah 9. Jadi ini materi terakhir untuk bidang astronomi gitu ya. Insya Allah besok aku bakalan ngirim soal ya. Ngirim soal apa namanya? Ke kalian semua, soal terakhir, soal final. Nanti insya Allah Jumat aku bakal umumin. Nanti 2 orang yang insya Allah selama bulan Januari ya, mungkin sekitar seminggu 3 kali, itu akan ada sesi pelatihan sampai apa ya? Ya aku monitoring sampai inilah di kita kita bantuin sampai gimana caranya bisa juara di OSK minimal kayak gitu. Nah, ini juga aku ini ya.
ada open class juga buat teman-teman yang mau ikut ya. Ini ya. Jadi silakan aja ya. Ini cuma kalau ini berbayar. Nah, cuma insya Allah sih murah ya. Kalau kalian bisa compare ke yang lain-lain. Jadi harganya itu adalah 10.000 ya. Aduh, sorry. 10.000 per jam. Jadi kalau kalian ini ada 45 jam nanti yang akan kalian bisa ikutin. eh ini aku offering ke kalian dulu. Sep- Dan aku cuma buka 10 slot doang. Kayak terbatas. Karena aku nggak mau membimbing banyak-banyak. Jadi cuma 10 siswa dan setiap sekolah cuma aku ambil 2 siswa ya. Nanti plus yang beasiswa itu mungkin sekitar 12 sampai 15 orang. Di mana yang 10 ini berbayar, 5 ini nanti aku kasih nggak berbayar ya. Kayak gitu. Nah, terus kalau apa sih ini nanti yang benefitnya ya? Mungkin yang berbeda sama pelatihan yang lain tuh akan gini ya. Ini semi private gitu ya. Semi private tuh gimana? Jadi aku bakalan benar-benar mantau eh materinya itu akan dibagi per silabus gitu ya. Jadi setiap hari itu akan ada penugasan belajar dan soal kayak gitu selama bulan Januari. Ya, jadi nggak yang pelatihan apa ya? Yaudah pelatihan 3 kali terus udah gitu nggak. Tapi dan ini aku ngasih garansi ya kalau misalnya kalian nggak lolos ke OSP tuh kalian tahun depan full gratis. Jadi kayak ini ya gitu maksudnya itu benefit lah. Kayak misalkan tahun ini kalian nggak juara kelas 10 ya misalkan kalau kelas 11 ya udah lewat ya. Kelas 10 yang nggak juara tahun ini, tahun depan kalian ikut sama saya lagi dan nggak perlu bayar lagi gitu. Nah, jadi kayak garansinya kayak gitu. Ya. Terus ada e-book juga pembahasan OSNK ini lagi saya buat. Jadi e-book itu maksudnya soal-soal tadi itu ada pembahasannya gitu ya. Gitu. Terus pembahasan tipe soal seperti biasa itu kayak aku bakal ngasih tahu untuk materi misalkan materi X ya itu tipe soalnya ada berapa, contohnya apa gitu ya. Itu. Grup ya konsultasi ini silakan aja setiap hari kalau mau konsul silakan ya. Tryout insya Allah juga ada. Nah gitu. Nah ini aku cuma buka sampai besok ya 26 sampai 27. Kalau kalian mau ikut langsung kontak saya di nomor WA aja tadi. Atau ngisi nanti di link. Insya Allah aku kasih linknya. Dan setelah tanggal 27 aku bakal open ke umum ya. Jadi ini kayak aku nggak aku bukanya ke kalian dulu yang mau yang udah kenal gitu ya. Kalau nanti sampai tanggal 27 ini masih belum terpenuhi, aku bakal buka ke siswa-siswa lain yang mungkin dulu pernah aku ajar gitu ya. Jadi ini aku buka ke yang kalian dulu. Dan ini relatif murah banget. Kalian cuma bayar 10.000 sekali per jam. Gitu ya. eh Gitu ya. Dan nanti yang beda lagi itu adalah silabus ya. Aku bakal bikinin silabus itu kayak ini loh. Materi X gitu ya. Materi apa. Nah itu tuh detail banget. Yang keluar tuh soal ini, soal ini, soal ini ada berapa soal yang tahun kemarin keluar gitu ya, selama 5 tahun terakhir gitu. Nah, terus juga yang berbeda itu aku bakal ngasih tes lisan ya. Jadi aku untuk memastikan setiap anak ini bisa, nanti misalkan Siti nih ya, Siti Kaina gitu ya. Nah, ada materi misalkan tadi ya, hukum Kepler. Nah, aku bakal ngetes dulu nih, ngetes. Tesnya nggak cuma tes ngerjain soal ya, tapi tes lisan. Kamu udah paham belum sih ini gitu ya. Kalau udah nanti aku baru kayak kasih centang ke kamu. Oh kamu udah lolos ini gitu. Jadi ketika kamu nanti menuju ke lomba, itu tuh udah kayak pede gitu loh. Oh aku udah lolos, udah lolos. Aku yang belum apa gitu ya. Nah itu yang berarti kayak semi private gitu sih. Dan ini cuma terbatas ya. Kalau mungkin pelatihan yang lain tuh kan buka sebanyak-banyaknya gitu ya. Ini enggak. Karena misinya tadi sih, ini kan 10 siswa yang memang berbeda, tapi 5 siswa atau yang 5 ini nanti akan ada gratis, 2 untuk yang prestasi, 3 nanti untuk yang tidak mampu gitu ya. 3 itu aku bakal open ke yang apa ya anak-anak di luar saya nggak mampu bayar, aku bakal kasih gratis juga. Nah gitu. Gitu kalau tertarik silakan langsung kontak aja karena terbatas sampai besok doang. Setelah itu bakal aku open ke umum dan ya mungkin aku nggak akan buka lagi karena cuma yang yang paling awal aku kasih slot dulu ya kayak gitu sih. Gitu buat pertemuan ini. Insya Allah
besok aku akan share soal dan cuma kita akan umumkan dua terbaik siapa untuk dapetin pelatihan selama nanti 1 bulan ya, selama di bulan Januari ya, kayak gitu. Waktunya mungkin seminggu bisa 3 kali kurang lebih, kayak gitu. Gitu buat infonya. Cukup sekian ya buat pertemuan astronomi. Ini cukup menyita waktu astronomi baru 2 soal ya dari 25 soal. Jadi nanti ini masih banyak banget yang perlu kita pelajari. Saya cukupkan untuk pertemuan malam hari ini ya. Mohon maaf kalau kurang-kurangnya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Kak. Ya, sama-sama. Terima kasih, Kak. Terima kasih, Ya. Kak.